Kita kembali lagi, teman-teman. Siap-siap untuk seru-seruan bareng di channel kita. Pernahkah kamu merasakan hidup yang kamu bangun susah payah tiba-tiba runtuh begitu saja? Itulah yang sedang dialami Budi. Setelah semua perjuangan di babak sebelumnya, takdir seolah kembali mengujinya dengan cara yang paling menyakitkan. Karir yang ia banggakan, fondasi finansial yang ia bangun untuk keluarganya, semuanya hancur dalam sekejap mata, seperti rumah kartu yang diterpa angin kencang, tak ada yang tersisa. Kehancuran ini bukan hanya tentang kehilangan materi, ini tentang kehilangan harga diri. Kehilangan pegangan, Budi yang dulu menjadi tulang punggung keluarga, kini merasa tak berdaya. Setiap pagi, ia terbangun dengan beban berat di dada, menatap lenggit-lenggit kamar dengan tatapan kosong. Bayangan kesuksesan masa lalu kini terasa seperti ejekan pahit. Ia mencoba bangkit, mencari pekerjaan, mengetuk pintu demi pintu, namun yang ia temui hanyalah penolakan dan tatapan meremehkan. Dunia yang dulu ramah kini terasa begitu kejam. Dan di tengah badai ini ada Sari, istrinya. Awalnya, Sari mencoba menjadi penopang. Ia memberikan kote-kota Simanggot, meyakinkan Budi bahwa mereka bisa melewati ini bersama. Namun, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan situasi tak kunjung membaik. Tumpukan tagihan semakin tinggi, kebutuhan anak-anak semakin mendesak. Kesabaran Sari mulai menipis, tergantikan oleh kekhawatiran dan ketakutan. Perlahan tapi pasti, suasana rumah mereka berubah. Kehangatan yang dulu ada, kini mendingin. Percakapan yang dulu penuh tawa, kini diisi dengan keheningan yang canggung, atau, lebih buruk lagi, pertengkaran sengit. Sampai kapan kita harus begini, Mas? Pertanyaan Sari terdengar seperti belati bagi Budi. Ia tahu istrinya lelah, ia tahu istrinya takut, tapi ia sendiri juga sedang berjuang melawan iblis dalam dirinya. Setiap kata keluhan dari Sari, setiap tatapan kecewa, terasa seperti garam yang ditaburkan di atas lukanya yang menganga. Budi merasa gagal, gagal sebagai suami, gagal sebagai ayah. Ia mulai menarik diri, menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Bukan untuk mencari kerja, tapi untuk lari dari kenyataan. Lari dari tatapan mata Sari yang menuntut, lari dari suara tangis anaknya yang seolah menyalahkannya. Ia mencari pelarian dalam kesendirian. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan yang lebih dalam. Komunikasi di antara mereka benar-benar putus. Sari merasa diabaikan, sementara Budi merasa tidak dipahami. Di puncak keputusasaannya, Sari mulai membanding-bandingkan. Ia melihat teman-temannya, melihat kehidupan mereka yang tampak sempurna di media sosial. Suami yang sukses, liburan keluarga yang mewah. Rasa iri dan penyesalan mulai meracuni hatinya. Kenapa hidupku harus seperti ini? Bisiknya dalam hati. Pertanyaan itu menggema, menciptakan jurang yang semakin lebar antara dirinya dan Budi. Ia mulai menyalahkan Budi atas semua kemalangan mereka. Kata-kata kasar mulai terlontar. Kamu tidak becus. Semua ini salahmu. Setiap tuduhan itu menghantam Budi lebih keras dari penolakan kerja manapun. Ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi sekutu terbesarnya. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan, kini terkikis oleh kerasnya realita. Janji suci pernikahan terasa hampa. Mereka hidup di bawah atap yang sama, tapi jiwa mereka terpisah ribuan mil. Budi semakin terpuruk dalam keputusasaan, sementara Sari semakin tenggelam dalam kekecewaan. Malam itu, pertengkaran hebat kembali pecah. Piring pika, suara teriakan memenuhi rumah, membangunkan anak-anak mereka yang menangis ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Sari mengucapkan kata-kata yang paling ditakuti, Budi. Mungkin lebih baik kita pisah saja.
Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan tajam. Budi terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah cinta mereka benar-benar tidak cukup kuat untuk menahan badai kehidupan? Anak-anak mereka, saksi bisu dari retaknya rumah tangga orang tua mereka, mulai menunjukkan perubahan. Mereka menjadi lebih pendiam, lebih murung, prestasi di sekolah menurun. Mereka merindukan tawa ayah dan kelembutan ibu mereka. Melihat luka di mata anak-anaknya, sebersit kesadaran menghantam Budi dan Sari. Mereka mungkin telah gagal sebagai pasangan, tapi haruskah mereka gagal juga sebagai orang tua? Apakah kehancuran mereka harus diwariskan kepada buah hati mereka? Di tengah puing-puing pernikahan mereka, sebuah pertanyaan muncul. Masih adakah harapan? Masih adakah isi sisa cinta yang bisa diselamatkan? Ataukah perpisahan memang satu-satunya jalan keluar? Perjalanan Budi dan Sari telah sampai di persimpangan paling krusial. Keputusan yang akan mereka ambil tidak hanya akan menentukan nasib mereka berdua, tapi juga masa depan anak-anak yang mereka cintai. Apakah mereka akan menyerah pada keadaan? Atau mereka akan menemukan kekuatan untuk berjuang sekali lagi, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk keluarga kecil mereka. Kisah mereka masih jauh dari selesai. Terima kasih sudah menonton perjalanan hidup Budi dan Sari. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah mereka yang akan semakin menguras emosi. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.